ketemu lagi kita di Ngopi, ngobrol bareng Yapi. Nah, ngobrol kali ini kita berada di atas perahu, ini di perahu di Sungai Juwana. Perahu ini adalah perahunya kawan-kawan Jambi Sawan yang selama ini mereka adalah pegiat lingkungan yang ngurus tentang sungai yang panjang ini. Panjangnya 62,5 km, Sungai Juwana. Kami sedang berada di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Baik, kita akan ngopi. Kali ini kita akan ngomong soal lingkungan di Sungai Juwana yang menjadi perhatian kawan-kawan Jambi Sawan. Dan hari ini kita sudah ditemani 3 orang aktivis Jambi Sawan. Yang pertama beliau Pak Sun Hadi, Ketua Jambi Sawan. Lalu ada Bu Nyami, ini dari perwakilan perempuan Jambi Sawan, dan juru bicara Jambi Sawan Mas Ari Subekti. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Baik, jadi ngopi kali ini kita akan ngobrol khusus tentang kiprahnya Jambi Sawan di Sungai Juwana gitu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ini tentang ini kok apa kayak kurang kerjaan ya ngurus sungai, itu maksudnya apa ini? Ceritanya gimana ini Sungai Juwana sampai diurus teman-teman ini? Iya, sebetulnya apa ya? Kami sebetulnya sendiri sih tidak mempunyai rencana ngurus sungai ya, Pak. Jadi mosok orang-orang biasa gini kok ngurusi kali itu ya bener kurang kerjaan men. Atau mungkin memang nggak punya kerjaan itu. Jadi memang awalnya dari sejarah bencana, Pak. Dulu itu tahun sekitar di bawah tahun 2008-2006 itu kan hampir setiap tahun terjadi banjir. Selalu yang menjadi kambing hitam itu selalu Sungai Juwana. Ada yang katanya, wah sungainya sudah sempit, sungainya sudah dangkal, dan macam-macam banyak lagi, tetapi selalu Sungai Juwana itu menjadi tumpuan kesalahan, dan sungai ini tidak bisa protes, tidak bisa menjawab kan gitu. Akhirnya kami melakukan semacam, dengan kawan-kawan melakukan semacam ekspedisi sungai untuk melihat secara nyata di lapangan itu bagaimana sih kondisi sungai yang selalu disalahkan itu. Kami lakukan ekspedisi sungai itu tetapi memang faktanya benar. Sungai ini itu menjadi lebih dangkal dan menjadi lebih sempit saat itu tahun 2006. Ya pantas saja ketika terjadi hujan yang intensitasnya tinggi pasti akan tidak mampu menampung. Itu akhirnya dari situ kami merasa bahwa ini harus ada semacam wadah gitu. Kalau misalkan orang per orang mau protes seperti apapun tidak akan digagas oleh yang punya kewenangan. Jadi kami mencoba diskusi, ngobrol gitu dengan kawan-kawan nelayan, kawan-kawan petani yang memang tinggal di sepanjang sungai ini ya dari Juwana sampai Sukolilo. Jadi kami mencoba membuat jaringan itu, teman-teman akhirnya sepakat, wah ya iki kudu ana organisasinya gitu kan, supaya nak bareng-bareng mesti wani iki. Ya akhirnya kami bentuk Jambi Sawan itu. Pak Sun, sudah berapa lama ini Jambi Sawan ini di ngurus sungai ini? Sudah mulai dari remaja, Mas. Mulai Jambi Sawan itu mulai tahun 2009. Itu. Bersama teman-teman, pergantian pengurus, sampai sekarang saya masih dipercaya teman-teman untuk ikutlah memimpin kegiatan-kegiatan Jambi Sawan, terutama tentang penanganan Kali Juwana itu. Ya pikir saya sekarang, wah sudah tua lah, apalah yang harus kita lakukan, minimal bisa berbuat baik kepada lingkungan lah gitu. Ya kalau Bu Nyami, kalau tadi kan Mas Ari cerita soal banjir. Ini kalau di desanya Bu Nyami itu gimana? Iya. Saya termasuk warga yang berada di daerah aliran Sungai Juwana sangat merasakan sekali dampak dari
banjir yang ini meluapnya Meluapan Sungai Juwana, ya. ya. Dan betul sekali bahwa ini Sungai Juwana yang menjadi sasaran kesalahan gitu ya, selalu disalahkan. Kalau ada banjir pasti yang salah Sungai Juwana. Ibu-ibu juga dengar ya kalau orang cerita banjir itu pasti sungainya begini. Iya, itu karena selain intensitas hujan yang tinggi juga karena pendangkalan sungai ini, benar sekali. Iya. Terus kalau banjir itu apa yang dirasakan perempuan-perempuan di ini Di sepanjang di kampung itu ya? kampung, kayak ya, gitu. ya. Bagaimana ini? Itu memang perempuan yang sangat terdampak sekali karena perempuan harus mengurus rumah tangga, terutama juga memasak juga repot ya. Kalau banjir pastinya rumahnya terendam. Selain itu juga kalau punya anak-anak balita, punya lansia juga sangat repot sekali, dan itu dulu itu hampir setiap tahun terjadi banjir karena daerah kami daerah rendah di sepanjang aliran sungai. Kalau 2024 ini ada banjir apa tidak? Ada. Ada juga. Ada juga kemarin bulan puasa, bulan Maret ya, bulan Maret itu ada banjir kemarin itu sampai padi itu sampai tenggelam. Padi siap panen itu sampai tenggelam. Jadi 1 bulan kira-kira. gagal panen di 2024 karena banjir. Iya, gagal panen di 2024 karena banjir. Berarti banjir masih menjadi isu yang cukup dominan di Sungai Juwana. Iya. Oke. Lalu kalau sekarang ya, sekarang ini kan Sungai Juwana sudah dinormalisasi. Lalu kemudian juga ditata bagus rapi begini. Lalu juga ada apa namanya bendung karet. Bendung karet yang konsepnya itu kan untuk apa namanya mencegah intrusi air laut masuk ke sini sehingga petani nanti bisa panen sebelum banjir kan begitu ya misalkan. Konsepnya kan begitu. Nah, dengan perkembangan yang sekarang ini itu kira-kira masih ada masalah nggak dengan Sungai Juwana ini? Gimana Pak Mas Sari? Kalau sampai sekarang itu akhirnya kami, terutama saya pribadi sadar bahwa menyalahkan sungai itu memang sangat salah gitu loh. Artinya sungai itu tidak bisa disalahkan. Faktanya dulu ketika masih sempit, masih dangkal banjir. Kemudian setelah dinormalisasi menjadi lebar, dalam juga masih banjir. Artinya kita kan kemudian ya selama ini sungai memang tidak boleh disalahkan. Tetapi manusianya memang harus introspeksi. Jadi artinya harus beradaptasi karena mereka harus harus paham bahwa sejak nenek moyang mereka itu sudah ada banjir dan harus melakukan adaptasi seperti kita itu. zaman Nabi Nuh sudah ada banjir kan. Tidak ada pembalakan juga banjir kan gitu ya. Cuman apa yang kami sayangkan itu kan informasi-informasi terkait seperti itu atau gampangnya pendidikan kepada masyarakat kan tidak dilakukan, bahkan sangat-sangat minim lah. Artinya kami belum pernah melihat bahwa pendidikan masyarakat kepada masyarakat bahwa dia hidup di lokasi yang memang daerah banjir itu jarang, hampir tidak pernah dilakukan. Padahal menurut kami itu menjadi bagian bahwa ketika mereka sadar bahwa memang mereka hidup di wilayah dengan ancaman banjir setiap tahun, artinya ya harus ada adaptasi yang perlu dilakukan. Kalau bagi ibu-ibu, bagi perempuan Bu Nyami, terkait dengan sekarang kan sungainya sudah ditata nih, kemudian ada proyeknya, ada macam-macamnya. Itu di lingkungan ibu-ibu itu pernah menjadi pembicaraan nggak? Ini nanti kalau sudah begini kan gimana sungainya gitu? Iya, itu tadi nyambung dari Mas Ari tadi ya. Pendidikan belum dilaksanakan, itu. Lah ini sebenarnya nyun sewu ya, maaf, ini pemerintah itu lebih tidak melakukan usaha preventif, tetapi hanya seandainya banjir pasti nanti anggaran itu digunakan untuk bantuan banjir, tapi tidak ada usaha preventif. Ini bagaimana mengedukasi masyarakat sepanjang sungai untuk misalnya tidak membuang sampah di sungai atau tidak menanam tanaman di sepanjang lambiran sungai. Itu ya. Edukasi semacam itu
Belum pernah didapatkan. Saya merasa belum pernah. Seumur-umur jadi orang hidup perempuan di tepi sungai itu nggak pernah ada. Itu, ya. Oh, gitu Anggaran pemerintah itu lebih tertuju kepada fisik gitu ya. Penanganan banjir, pasca Nah. banjir dan pasca banjir. Jadi usaha preventif untuk edukasi itu belum ada, atau memberikan edukasi ke masyarakat tentang ya tentang jangan membuang sampah di sungai, jangan menanam tanaman di lambiran sungai itu belum dilakukan. Oke, kalau Pak Sun pengalamannya seperti apa yang terkait dengan sekarang kan sudah berubah semuanya ini ya, sudah berubah dan lain sebagainya. Lalu apa yang dianggap masih menjadi masalah di Sungai Juwana ini? Kami masih berpikir ya, dengan adanya program pemerintah yang begitu banyak tentang Sungai Juwana, mulai normalisasi, terus ada bendung karet yang tujuannya untuk menahan air asin biar masuk. Saya pikir yang belum menjadi janggalan di pikiran saya itu tentang SOP air ketika di sungai itu loh. Gimana maksudnya? Karena kalau itu tidak ditata dengan baik, otomatis daerah yang rendah ini tanahnya pasti tidak bisa untuk mengeringkan, menjadi tanah yang gemblung gitu loh. Sekarang sendiri ya, sekarang itu air sudah masuk ke lahan pertanian. Dan begitu sampai sekarang belum bisa surut itu loh. Kalau itu tidak diatur bagaimana saatnya untuk mengairi sawah, bagaimana saatnya dalam dikeringkan, itu kalau tidak ada aturan itu, saya berpikir tanah yang berada di tepi Sungai Juwana yang airnya bisa masuk ini menjadi rusak. Itu di sawah-sawah itu. Di sawah-sawah itu. Selain itu, ini kalau menurut kami juga pemerintah itu hanya fokus membangun fisik, Mas. Jadi selama ini proyek hanya sekedar mengeruk, kemudian membangun tanggul tanpa dia menggali persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Sun tadi. Ya, ketika kondisi saat ini bendung karet belum dioperasikan, kondisi air masih seperti ini, sudah ada wilayah daerah persawahan yang rendah tergenang dengan sendirinya. Apalagi kalau nanti operasionalnya itu tidak berdasarkan data dari masyarakat, itu pasti akan kacau dan akan menimbulkan potensi konflik di masyarakat. Baru ya, ya. Masalah baru ketika bendung karet ini hadir. Gitu ya. Sebetulnya begini juga, bendung karet itu kami juga merasa kadang merasa bersalah karena itu usulan kami sejak awal ketika kami membentuk Jambisawan. Berapa tahun dari sekarang usulan bendung karet itu? Usulan yang kami sampaikan pada tahun 2010 sebetulnya. Berarti sudah hampir 15 tahun lah ya. Dan dengan kan perubahan iklim dan lain sebagainya. Perubahan iklim, ya, data-data itu kemudian baru digunakan digunakan sekarang ini. Artinya kan sudah enggak sesuai lagi menurut saya. Pertumbuhan penduduk juga sudah berbeda. Kalau dulu ketika kami usulkan itu belum banyak rumah-rumah di Juwana yang membangun rumah di pinggir sungai, tetapi sekarang sudah sangat banyak. Kemudian sekarang itu belum sampai dioperasionalkan saja wilayah-wilayah Juwana yang di sisi utara bendung karet itu, ketika rob airnya sudah naik ke pemukiman. Ya, makanya kadang-kadang iki dhisik sing ngusul kene, kemudian masyarakat malah menjadi korban gitu loh. Ya. Terus sekarang gini, jadi kalau di kita itu kan ada 2 musim ya, selain musim hujan dan kemudian tadi ceritanya banjir. Kemarau. Itu kan juga ada musim kemarau ya. Nah, kalau musim kemarau itu bagaimana situasi sungai kita ini, Sungai Juwana ini? Atau situasi kehidupan masyarakat di tepi sungai itu kira-kira seperti apa kalau kemarau? Kemarin kemarau itu sempat airnya masuk di Sungai Juwana. Nah, dengan adanya bendung karet ini harapan air laut tidak bisa naik. Saya juga belum tahu tentang itulah, tapi di pikiran saya ketika nanti air asin tidak masuk, apakah di atas bendung karet ini masih ada air tawar apa enggak untuk persiapan untuk penanaman padi itu. Karena sekarang itu sudah mulai
dari pemerintah itu sudah mengoyak bahwa kelompok ini harus nanti setelah panen ini harus segera MT ketiga. Itu karena sudah ada plot-plot itu dihubungkan dengan pertanian. di pertanian. Juga karena diakui dan tidak bahwa Kali Juwana itu adalah tidak kali irigasi tapi kali pembuangan. Iya. Jadi statusnya itu Iya, bukan kali kali untuk irigasi pertanian, tapi dia kali buangan. kali pembuangan. Juga saya juga khawatir apakah ini nanti airnya juga mencukupi enggak. Tapi sampai sekarang belum ada solusinya gimana. Tidak hanya sekedar ayo tanam, tapi kelanjutannya nanti seperti apa itu belum. Dan yang kemarin juga dalam kekeringan itu juga tidak bisa apa-apa. Bahkan di Kecamatan Jakenan itu kekeringan sangat parah sekali itu. Padahal sawahnya di tepi Sungai Juwana. Sawahnya di tepi Sungai Juwana Ada airnya yang ada sepanjang tahun ya, Pak. Iya, gitu. Terus kalau waktu tadi kita naik perahu itu kan ini sejumlah kayak sekarang ini kan di tepi Sungai Juwana itu kan banyak perusahaan juga ya. Ada pipa-pipa yang dibuang pipa-pipa yang masuk ke sungai itu. Kalau itu pernah diteliti sama Jambi Sawan atau tidak itu? Ya kami sebetulnya sudah lama, artinya sudah lama baik melihat secara visual lewat kali maupun kita datang ke belakang lokasi pabrik-pabrik itu memang sama sekali tidak ada upaya untuk bagaimana mengolah limbah yang mereka hasilkan sebelum dibuang ke sungai. Rata-rata semuanya hampir mengalirkan sisa olahan mereka itu, limbah mereka ke dalam sungai. Itu hampir semuanya seperti itu. Kita bisa lihat secara fisik bahwa ada tadi pipa-pipa yang langsung itu kan, itu ada pabrik pemindangan. Kemudian ada pabrik yang penyucian plastik, mengolah plastik, jadi menghancurkan plastik. Itu pernah kami juga sampai melihat bahwa ketika buangannya itu airnya kami tangkap, isinya juga plastik semua, remah-remah plastik. Ini hasil tangkapannya. Kalau ini itu sebetulnya makanya ini praktek pembuangan sampah. Iya. Ini itu kan minuman itu. Sisa cup untuk gelas itu. Jadi ini panjang, Mas. Ini nyangkut, kebetulan ini kemarin nyangkut di baling-baling perahu kami. Ketika kami tarik, ternyata panjang sekali. Jadi ternyata praktek-praktek seperti itu masih banyak dilakukan. Kemudian masyarakat juga masih belum mengerti betul. Saya pikir mereka juga tidak salah karena mereka memanfaatkan tanah yang kosong. Karena di ajaran agama kan juga disampaikan bahwa ketika tanah itu kosong ya harus dimanfaatkan. Kan itu mereka nggak paham soal itu. Artinya yang kami sayangkan yaitu tadi, pemerintah itu hanya berperan untuk membangun fisik tanpa mau memperhatikan atau membangun secara mental, secara psikologis terhadap masyarakat. Baik masyarakat yang petani maupun masyarakat yang punya perusahaan-perusahaan itu. Oke. Nambah Mas, artinya yang pernah dilakukan Jambi Sawan tentang kaitannya ada limbah yang dibuang di kali kemudian sampah-sampah, dan Jambi Sawan pernah mengadakan dengan penelitian lah, artinya bahwa air yang berada di Sungai Juwana ini mengandung mikroplastik. Bahkan tidak airnya saja, sampai di lahan pertanian kami, terutama di Tondomulyo, itu juga saya labkan, sebetulnya juga mengandung mikroplastik gitu loh. Itu juga kami sampaikan kepada pemerintah, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah gitu loh. Kami hanya sekedar bisa melakukan itu aja. Kami tidak punya kekuatan masyarakat harus begini tidak. Tapi kami hanya menyampaikan memberi contoh dan menyampaikan apa yang terjadi di Sungai Juwana. Gitu. Jangan-jangan udaranya juga sudah mengandung mikroplastik ini. Jadi ini kan karena menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat begitu. Lalu kemudian yang paling banyak itu adalah sampah plastik. Maka dari hasil risetnya Jambi Sawan ternyata kandungan air dan tanah di kawasan Sungai Juwana ini mengandung mikroplastik, dan mikroplastik itu salah satu zat yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat gitu kan.
Terus lagi kami kita naik perahu lagi itu kan melihat banyak sekali tanaman ini, apa namanya, enceng gondok ini. Nah itu apa namanya, berdampak baik atau buruk di sungai itu, teman-teman? Ya, dari proses itu juga termasuk analisa atau riset panjang kami secara sederhana. Jadi kami menyimpulkan bahwa penyebab pendangkalan di Sungai Juwana yang paling besar itu kan bertemunya antara sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pertanian, dan eceng gondok. Wah, ada 4 ini ya? Ya, ketika mereka bertemu dari aliran anak-anak sungai yang masuk ke Sungai Juwana itu, kemudian bergabung dengan eceng gondok ini, menyebabkan kemudian pendangkalannya menjadi sangat cepat. Makanya kami juga sebetulnya kalau di Sungai Juwana itu tidak bermanfaat eceng gondok ini karena vegetasinya sangat cepat pertumbuhannya. Okay. Jadi kita kadang kemarin saja di teman-teman nelayan itu nggak bisa lewat gara-gara seluruh muka air itu penuh eceng gondok sepanjang sekitar 300 meter. Yang di muara itu mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Itu artinya kan itu memang merugikan mata pencarian terutama nelayan tradisional, Mas. Tetapi di satu sisi kemudian Jambi Sawan berpikir bahwa kira-kira bisa nggak ini dimanfaatkan kan gitu. Kami mencoba membuat uji coba kemudian memutuskan untuk mengolah eceng gondok ini menjadi pupuk organik karena karena menurut literatur atau cerita dari teman-teman yang lebih berpengalaman itu katanya kandungan asam humat yang sebagai unsur pembenah tanahnya sangat tinggi, Mas. Kami coba proses itu menjadi pupuk organik. Sekarang ini Jambi Sawan selain memantau kondisi sungai juga melakukan proses produksi pupuk organik dari berbahan baku enceng gondok itu kan, dan itu kan bahan bakunya kan tidak hanya enceng gondok saja kan, tapi juga campuran-campuran yang lain. Tapi kuncinya bahwa pertama fungsinya itu berarti untuk mengurangi enceng gondok di sungai sehingga pendangkalan bisa berkurang, dan yang kedua bahwa enceng gondok ini mengandung asam humat yang berfungsi sebagai unsur pembenah tanah gitu ya. Sudah berapa lama produksi enceng gondok ini? Yang ketiga sebetulnya kami juga ingin memberi contoh pemerintah, Pak. Jadi sebetulnya masyarakat itu bisa. Artinya harapan kami hal-hal baik seperti ini bisa ditangkap oleh pemerintah supaya mereka yang punya kekuasaan, punya kewenangan, punya uang itu bisa ikut serta dalam mengatasi eceng gondok ini, sehingga biaya untuk pengerukan dan lain-lain itu bisa ditekan ketika pendangkalannya berkurang. Gitu. Sudah berapa lama ini teman-teman yang untuk enceng gondok ini? Sudah pernah produksi? Sudah, Mas. Kemarin sebelum banjir kami sudah membuat enceng gondok, pupuk dari enceng gondok. Kemudian ada banjir, kita istirahat. Dan sekarang mulai membuat lagi. Yang kemarin kita ambil kapasitas kurang lebih adalah 100 meter persegi. 100 meter persegi itu menghasilkan cacahan enceng gondok 400 kg. Itu adalah bahan bakunya untuk membuat pupuk organik. Ditambah bahan-bahan yang lain. Artinya penutupan air di Sungai Juwana ini kita sudah memberi contoh kepada masyarakat bagaimana di tingkat kelompok-kelompok desa yang lain bisa melakukan itu sangat cepat untuk mengatasi enceng gondok yang berada di Sungai Juwana. Kami membayangkan begini, Mas, kalau kemudian dari Sukolilo sampai Pati itu kan ada ribuan ada ratusan desa lah, ada banyak sekali desa yang berada di kiri kanan Sungai Juwana. Kalau kemudian pemerintah mau memberikan semacam kebijakan membantu mereka pendampingan untuk mengolah eceng gondok kan eceng gondok itu tidak akan kemudian sampai ke wilayah nelayan. Artinya tidak akan mengganggu
mata pencarian nelayan dalam pergi melaut itu. Oke. Terus kembali ke Jambisawan. Jadi saya baca-baca cari referensi itu kan Jambisawan pernah ikut lomba ini ya. Lomba komunitas Sungai. peduli sungai ya. Peduli sungai. Peduli sungai. Tingkat provinsi dan konon ceritanya kan jadi juara ini. Gimana itu? Apa namanya? Terus kan selama ini kan teman-teman ini kan swadaya, lalu lebih condong sering mengkritik pemerintah kan begitu. Nah, kok bisa aja ikut lomba yang diselenggarakan pemerintah itu ceritanya gimana? Oke Mas Ari. Ya sebetulnya itu juga apa ya, nggak sengaja juga. Artinya itu juga kalau teman-teman muda bilang ini semacam jebakan Batman buat kami. Jadi kita wah gitu kan, kita mendapatkan kemudian juara 2 mendapatkan hadiah. Tapi ternyata juga kalau dihitung-hitung modal kami terlalu besar jadi rugi kan. Tetapi nggak apa-apa, artinya itu bagian dari kami bahwa kami itu bukan kelompok, sebetulnya bukan kelompok yang anti pemerintah. Kita memang mengkritisi kerja-kerja pemerintah yang kami anggap tidak pas di masyarakat, tetapi kami bukan anti pemerintah. Tidak melawan, tetapi ya, kita tidak melawan. Membangun Akan membantu. dengan ya. Iya, akhirnya kami memang kemudian sepakat ikut lomba komunitas peduli sungai yang diadakan oleh Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi saat itu juga kami cukup puas dengan kinerja teman-teman yang ada di Pusdataru, terutama yang di BPSDA Seluna itu, karena mereka total dalam melakukan pendampingan. Tetapi bahkan kemudian kami juga malu karena pemerintah di tingkat Kabupaten Pati sendiri tidak peduli gitu loh. Jadi ya support motivasi macam-macam ternyata tidak tenanan bagi kami. Nah, keuntungan kami ketika kemudian kami ikut lomba komunitas peduli sungai itu dan ternyata menjadi juara 2, kami bisa membangun jaringan dengan kelompok-kelompok peduli sungai lain yang ada di Jawa Tengah. Oke. Ada komentar Bu Nyawi yang terkait dengan lomba itu? Ya. Ada komentar tidak? Tidak ada ya. Ya saya sangat agak senang lah bisa bertemu dengan teman-teman jaringan yang lain. Walaupun di lomba itu teman-teman kelompok yang lain itu laporannya punya kas ratusan juta. Gitu. Tapi di Jambisawan sama sekali tidak punya kas karena semuanya adalah swadaya dan yang dilakukan sendiri itu. Dan eceng gondok yang awalnya mengganggu itu malah menjadi argumentasi kami yang membuat tim juri itu menarik untuk pengelolaan menjadi pupuk organik ini. Salah satu program yang dianggap paling menarik. Iya, paling menarik. Iya. Baik. Terus terakhir gini, saya ingin mendengarkan cerita. Jadi ini kan sudah lama Jambisawan ini kan, sudah 15 tahun ya kan. Terus saya ingin masing-masing orang bisa mengingat kembali tentang apa saja yang pernah dilakukan Jambisawan untuk Sungai Juwana ini, baik untuk sungainya, untuk masyarakatnya, untuk pemerintahnya gitu, yang sampai sekarang masih diingat oleh teman-teman ini. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, terutama yang berhubungan dengan soal permasalahan lingkungan ya. Kira-kira apa saja selama 15 tahun ini yang pernah dikerjakan, yang masih sampai sekarang masih kita ingat gitu ya. Bu Nyami dulu mungkin. Apa Bu? Atau Pak Sun dulu? Pak Sun dulu. Pak Sun. Pak Ketua gimana Pak Ketua? Apa yang masih diingat? Ya, terutama kaitannya tentang kegiatan di Sungai Juwana yang masih diingat itu salah satu di daerah saya itu terkenal bersih-bersih sungai. Oh, bersih sungai. Iya, okay. Acara bersih sungai. Nah, acara bersih sungai. Itu sering dikerjakan Jambisawan. Sering dikerjakan Jambisawan. Dan yang sangat masih terkesan itu mereka juga mengajak anak-anak itu loh. Itu sangat berpengalaman, sangat terkesan ketika anak-anak itu
mau ikut dalam bersih-bersih sungai. Melibatkan anak-anak dalam kegiatan bersih. bersih sungai. Itu dulu, Mas. Oke. Bu Nyami, apa Bu yang diingat? Oh, yang Kegiatannya Jambisawan dari dulu sampai Dari sekarang dulu yang sampai sekarang. masih diingat. apa ya? Itu. Dulu kan pernah bikin acara lomba perahu dan lain ya, sebagainya ada itu lomba. festival kali ya. Kali Juana. Waktu itu memang di desa kami mengikuti lomba yang Babalan juara satu dulu ya, iya, festival betul. perahu ya. Membuat rakit. Membuat rakit dari pohon pisang. Ya, Babalan mendapatkan juara 1. Itu saya masih ingat itu. Iya, betul. Waktu itu spotnya di Banjarsari. Di Banjarsari, Iya. kampungnya Mas Supri ya. Iya, di Banjarsari. Ada lagi nggak yang masa 15 tahun yang dikerjakan Iya. cuma Iya. kayak gitu aja? Yang paling mengesankan ada yang ini sampai hari ini lah. Nah, sampai hari ini saya pikir adalah kegiatan yang sangat terkesan itu info komunikasi loh, Mas. Artinya sana hujan atau sini enggak itu masih koordinasi masih kental, Mas, itu. Bagaimana perkembangan di desa kamu dengan situasi seperti ini? Terus di bawah diinformasikan hati-hati ya, 2 jam lagi nanti sampai ke bawah itu. Itu masih sekarang masih kental, artinya masih terasa bahwa ini sangat perlu kita uri-uri lah, karena untuk komunikasi teman-teman yang berada di bawah dan yang berada di atas. Kalau saya tahu kan ada program monitoring sungai kan begitu ya. Terus biasanya kalau monitoring sungai itu terus kemudian dipublikasikan di media, termasuk mengawasi yang limbah dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau apa ya? Kalau saya pribadi, Mas, yang paling terkesan buat saya selama 15 tahun di Jambisawan itu adalah ketika kami mampu mengadu domba antara BBWS dengan pemerintah Kabupaten Pati. Kemudian akhirnya muncul program normalisasi yang saat itu yang saat itu menjadi polemik karena di Balai Besar mengatakan sudah sudah ada program ini, tetapi di Pati katanya tidak ada. Kemudian ketika kami temukan mereka, akhirnya terrealisasi normalisasi pertama. Dan itu ternyata sampai sekarang tetap menjadi program mereka. Jadi menurut saya pribadi itu kesan yang paling mendalam ketika kita mampu untuk mendorong pemerintah bahwa ayolah bersama-sama untuk merawat dan mengelola sungai ini dengan benar. Oke. Nah, ini yang terakhir nih karena tinggal 5 menit. Saya pengen mendengarkan harapan dari terutama Bu Nyami ya sebagai perempuan yang tinggal di tepi sungai. Itu harapannya kira-kira apa harapan ke depan tentang Sungai Juwana ini bagi perempuan-perempuan di tepi sungai itu, Bu? Harapan saya, karena Sungai Juwana ya boleh dibilang lah sebagai sumber kehidupan ya, selain untuk masyarakat nelayan juga masyarakat petani. Ya kalau bisa mari kita jaga bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga Sungai Juwana agar ya benar-benar nanti Sungai Juwana itu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang nyaman, tanpa sampah yang sekarang sangat meresahkan ya, dan kalau bisa juga tanpa pendangkalan. Ya, karena sampah dan pendangkalan sekarang yang menjadi isu yang sangat sangat penting, sangat menyebabkan banjir lah setiap tahun. Ya. Baik, terima kasih Bu Nyami dan kawan-kawan semua, Pak Sundati dan Mas Ari. Dan podcast ngopinya Yapi ini adalah ditujukan untuk dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Internasional yang biasanya diperingati tanggal 5 Juni setiap tahun gitu. Sampai ketemu di ngopi berikutnya.